warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan menyampaikan ada 3 karakter siswa akibat perlakuan para guru. Siswa secara otomatis terbagi menjadi 3 karakter akibat perlakuan guru, perlakuan kepala sekolah, dan perlakuan pendidikan secara umum yang secara tidak sengaja membentuk 3 itu. Yang pertama, paling atas, kalau dia segitiga seperti ini, kita bagi 3. Itu yang paling atas, anak-anak bersinar. Nah, yang tengah, itu anak temaram. Yang terakhir, itu anak gelap. Bagaimana ketiganya? Ikuti berikut ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau pengelola pendidikan? Yang harus dilakukan, cobalah berprinsip education for all, pendidikan untuk semua. Dan perlakuan-perlakuannya berangkatlah dari yang kelas gelap. Dengan begitu, pendidikan akan maju. Ingat, kelas gelap itu bukan anak buangan, tetapi anak yang belum tersentuh metode yang pas. Rata-rata guru metodenya hanya sampai ke anak yang temaram. Padahal kalau mau kuat di metodenya, anak gelap akan terangkat dan dia akan menjadi generasi yang bagus dan percaya diri. Anak bersinar, rata-rata dia jadi guru, jadi dosen, jadi tentara, jadi pegawai kantor, jadi arsitek, jadi insinyur, jadi dokter. Karena dia cepat belajar dan cepat memahami sesuatu, tapi jumlahnya sangat sedikit. Kemudian anak temaram, dia cukup menjadi pedagang, biasanya petani biasa, yang penting menjalani hidup sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang gelap ini rata-rata dia pengangguran, lontang-lantung, karena memang tertutup pikirannya. Maka sudah saatnya pendidikan itu harus berangkat di anak gelap. Jadi anak gelap ini jadikan yang atas menjadi bersinar semua. Itu bisa dilakukan karena metode sangat menentukan. Cobalah guru membongkar metodenya, metode yang bisa menjangkau anak yang gelap, metode yang bisa membuat anak-anak gembira belajar. Kalau tidak, suatu saat akan terjadi penumpukan anak gelap yang lebih banyak, anak bersinar sedikit. Sekarang kita balik, bagaimana anak gelap ini juga menjadi anak bersinar. Tidak sulit. Berikut langkahnya. Anak bersinar adalah anak yang pandai di kelas itu. Dia menjadi perhatian khusus para guru, para kepala sekolah, bahkan para pengelola pendidikan di lokasi itu. Dan seolah-olah anak sinar inilah yang menutupi semua keadaan anak-anak yang lain. Dan anak bersinar ini menjadi anak emas. Ibaratnya anak bersinar itu seperti mutiara, dihembus, dia langsung mengkilap. Diberi satu kata, dia langsung mengerti. Diberi satu buku, langsung dia paham. Dan anak-anak bersinar ini menjadi perhatian utama guru dan kepala sekolah, sehingga menutupi anak yang lain. Bagaimana anak yang temaram? Berikut ini. Berikutnya anak temaram. Anak temaram itu biasanya anak yang di tengah. Lebih banyak jumlahnya dan dia agak sedikit lambat memahami sesuatu. Dia tidak seberapa diperhatikan dan dia itu antara bersinar dan gelap. Tidak bodoh-bodoh amat dan tidak pinter-pinter amat. Tapi anak temaram ini biasanya orangnya akomodatif. Dia bersahabat dengan yang pinter, dengan yang gelap. Dia tidak membedakan antara yang bersinar dengan yang gelap. Anak temaram ini biasanya dia santai saja orangnya, tapi bertanggung jawab. Dan di dunia pekerjaan biasanya tidak di sebuah kantor, tidak di sebuah lembaga, dia cukup jadi pedagang dan dia eksis, mampu menjalani hidup dengan kemampuannya sendiri. Itulah anak temaram. Ketiga, itu adalah anak gelap. Anak gelap, anak yang ibaratnya seperti mutiara, dia tidak bisa hanya diembus, tidak bisa dilap, tetapi harus dikerok. Dan anak ini jumlahnya sangat banyak di bawah. Orangnya selalu tidak menjadi perhatian oleh guru, selalu menjadi olok-olokan, selalu menjadi jelek-jelekan. Dan guru kalau marah pasti di anak gelap.
anak gelap ini lambat belajar, tapi sebenarnya pandai. Nah, guru dia tidak tabah, tidak sabar menangani hal ini, akhirnya selalu ditinggal. Pelajaran baru mulai ingat, ditinggal. Pelajaran ini ganti, karena kalau ngikuti yang lambat itu sangat lebih lambat. Tetapi sebenarnya anak-anak lambat ini potensial kalau percaya dirinya diangkat. Caranya yang pertama, berubahlah dari berpikir struktural menjadi post struktural, artinya berpikir tidak dari yang pandai, tetapi anggap semua anak itu pandai, semua anak itu potensi, sehingga kita tidak bisa membagi-bagi anak dalam kelas atas dasar yang bersinar, temaram, dan gelap. Tetapi education for all, apalagi pendidikan kita sudah berbasis kriteria, tidak ada ranking, semua bisa menjadi ranking. Itu kesempatan guru untuk mengubah cara supaya tidak struktural. Nah, cara kedua, cobalah beranggapan dan harus menjadi pikiran kita bahwa tidak ada anak yang tidak bisa. Yang ada adalah anak yang belum tersentuh, yang belum pas metodenya, momentumnya belum pas. Anak yang gelap bisa jadi menjadi anak yang militan, anak yang cukup cerdas, anak yang nanti menjadi bintang, asal kita mau mengelolanya. Nah, syarat ketiga, ketika ada lomba, jangan ambil yang pintar, seleksi aja dulu semuanya. Meskipun kita tahu siapa nanti yang bisa mengerjakan, tetapi semua dianggap bisa seleksi, begitu. Lalu yang keempat, campurlah ketika ada kegiatan-kegiatan keluar. Jangan sampai hanya untuk anak-anak pandai, dicampur saja. Nah, yang kelima, cobalah diadakan kegiatan-kegiatan yang spesifik untuk anak-anak yang gelap, supaya dia percaya dirinya meningkat. Niscaya nanti pendidikan memang untuk semua, education for all. Selama ini masih semu education for all-nya. Pendidikan hanya untuk anak-anak yang pandai, anak yang bodoh tidak pernah terperhatikan. Tidak boleh, ke depan Indonesia harus maju, Indonesia harus menempatkan education for all yang senyatanya, pendidikan untuk semua, maka Merdeka Belajar akan bisa berjalan dengan sesungguhnya. Angkat harga diri yang gelap, angkat percaya dirinya, beri motivasi, beri kesempatan, dia kelak akan menjadi hebat. Demikian dari saya, salam Kak Yatno Bintang.